Ini adalah tanda persahabatan kita. Kami akan membawa hadiah lebih banyak lagi setelah Tuan membawa beberapa perahu kayu kepada kami, kata Magucin kepada orang yang dituakan itu. Sepekan ini aku akan memberi kabar kepada kalian, kata orang yang dituakan itu kepada Magucin penuh kegembiraan. Demikianlah pada keesokan harinya, orang yang dituakan itu di daratan kecil telah memerintahkan beberapa orangnya menyeberang ke daratan besar Nusa Madura mencari beberapa perahu kayu. Perahu kayu yang dipesan Magucin adalah sebuah perahu dagang yang cukup besar. Aku akan berangkat pertama bersama beberapa perahu kayu yang paling awal datang, kata Panglima Ike Mesi setelah menerima laporan dari Magucin. Dan hari itu di sebuah perkampungan pinggiran pantai di daratan timur Madura, matahari sudah bergeser ke barat. Hari itu sudah mulai mendekati senja. Para penduduk di perkampungan itu sebagian besar adalah para pembuat perahu kayu yang biasa menerima banyak pesanan dari berbagai nagari di zaman itu. Kita harus menyamar sebagai seorang saudagar besar yang datang ingin membeli perahu kayu, berkata Putu Risang kepada Mabujang yang tengah berjalan di perkampungan para pembuat perahu kayu itu di sore itu. Mereka berdua telah berpisah dengan kelompok mereka yang sudah terpencar ke beberapa tempat mencari berita tentang pasukan asing. Aku dapat memerankan sebagai seorang saudagar, kata Mabujang sambil membusungkan dadanya, bergaya sebagai seorang saudagar sungguhan. Demikianlah di sore itu Putu Risang dan Mabujang telah memasuki perkampungan itu, mendekati sebuah tempat pembuatan perahu kayu. Maaf, junjungan kami telah menjual perahu ini, berkata seorang lelaki pekerja kepada Mabujang dan Putu Risang yang menyamar sebagai seorang saudagar yang hendak membeli sebuah perahu. Siapa yang sudah memesan perahu itu? Bertanya Putu Risang kepada lelaki pekerja itu. Orang kaya dari Nusa Sapudi. Bahkan ku dengar mereka juga sudah memesan beberapa perahu kayu di sebuah galangan di sepanjang pesisir ini, berkata lelaki pekerja itu kepada Putu Risang tanpa curiga sama sekali. Demikianlah Mabujang dan Putu Risang telah kembali ke sebuah tempat tersembunyi bersama kelompoknya di sekitar hutan tidak jauh dari pantai Songenep, berjumlah sekitar 20 orang. Sebagaimana Putu Risang dan Mabujang, kawan-kawan mereka juga telah mendapatkan berita yang sama dengan berbagai cara masing-masing. Malam ini aku akan menyusup ke Nusa Sapudi, berkata Putu Risang kepada kawan-kawannya itu. Aku akan mengantarmu. Aku pernah datang ke daratan kecil itu, berkata salah seorang kawannya, seorang lelaki asli Madura. Terima kasih. Mungkin aku dibutuhkan di sana, kata Mabujang menawarkan dirinya ikut bersama. Baiklah, kita hanya memastikan bahwa pasukan asing itulah yang saat ini berada di Nusa Sapudi, tengah membutuhkan beberapa perahu kayu untuk mengelabui mata kita, berkata Putu Risang. Demikianlah ketika malam bergelayut menutupi langit purba, terlihat sebuah perahu bercadik tengah terapung di atas laut sunyi menuju sebuah daratan kecil di seberang pantai Songenep. Jarak daratan kecil Nusa Sapudi memang tidak begitu jauh dari pantai Songenep. Terhalang gelap malam yang tersamar, perahu bercadik Putu Risang telah merapat di sebuah pantai Nusa Sapudi. Kalian pasti bukan penghuni daratan ini. Kalian kami tangkap, berkata seorang dari sekitar 50 orang asing yang ternyata sudah berada di sekitar mereka bertiga.
Kami memang bukan penghuni daratan ini. Setauku tidak ada larangan siapapun boleh merapat di pantai ini, berkata kawan Putu Risang, seorang asli Madura. Sejak saat ini, tidak boleh seorang pun keluar masuk daerah ini tanpa seizin kami, berkata salah satu dari mereka. Terlihat Putu Risang menyentuh lengan kawannya itu, memberi tanda untuk mengikuti keinginan para prajurit asing itu. Maka tanpa perlawanan apapun, Putu Risang dan kedua kawannya digelandang ke barak-barak darurat mereka yang sudah dibangun di sekitar pantai Nusa Sapudi. Jangan coba-coba melarikan diri, berkata seorang prajurit asing itu yang memasukkan Putu Risang bersama kedua kawannya itu ke sebuah barak tahanan dengan tangan dan kaki terikat. Keadaan di dalam barak itu memang begitu gelap, tidak ada pelita apapun. Untungnya cahaya bulan di atas langit Nusa Sapudi sedikit memberi cahaya. Setelah membiasakan mata di dalam barak itu, akhirnya Putu Risang dapat meraba dengan pandangannya melihat keadaan dan suasana di dalam barak tahanan itu. Anak muda, apakah malam ini kamu datang kembali membawa pesan dari Raden Wijaya? Terdengar suara seorang wanita di mana Putu Risang sangat mengenal pemilik suara itu. Tuanku Ratu Turuk Bali, berkata Putu Risang melihat wajah seorang wanita tersenyum ke arahnya. Ternyata mata Putu Risang sudah dapat melihat jelas di dalam barak tahanan itu. Bukan main gembiranya hati Putu Risang bahwa di dalam barak tahanan itu dapat bertemu kembali dengan Ratu Turuk Bali. Bukan hanya wanita itu saja, juga seorang lelaki setengah baya berada di sisi Ratu Turuk Bali. Apakah hamba berhadapan dengan Tuanku Raja Jayakatwang? Bertanya Putu Risang kepada seorang lelaki di sisi Ratu Turuk Bali. Benar, Kisanak telah berhadapan dengannya. Hanya seorang lelaki biasa yang tidak punya kekuasaan apapun, berkata lelaki itu dengan wajah terlihat penuh kepasrahan diri yang ternyata benar adalah Raja Jayakatwang. Panggil kami dengan sebutan paman dan bibi, wahai anak muda, kata Ratu Turuk Bali penuh senyum kepada Putu Risang. Putu Risang terdiam memandang kedua suami istri di hadapannya, dua orang bangsawan yang punya kekuasaan begitu tinggi di Jawa Dwipa. Ini berada dalam barak tahanan bersamanya, di dalam sebuah barak kotor yang tidak beralas apapun selain pasir putih pantai yang lembab. Kedua suami istri itu nampak begitu mesra, seperti tidak menghiraukan keadaan mereka. Mereka seperti pasrah diri kemanapun dibawa oleh para prajurit asing itu. Mereka seperti tidak memikirkan apapun. Putu Risang masih terdiam, matanya terlihat berkeliling seperti tengah meraba kain tebal barak itu yang mengurung keberadaan mereka di Nusa Sapudi. Kita harus keluar dari sini, tapi aku belum menemukan sebuah cara, kata Putu Risang kepada kedua kawannya. Apakah kamu akan melepaskan ikatanmu dan keluar barak ini bertempur habis-habisan? Tanya Mabujang kepada Putu Risang yang sudah tahu kesaktian ilmu anak muda itu. Aku memang dapat bertempur menghadapi mereka, tapi semua itu tidak cukup untuk menyelamatkan diri kita keluar dari sini, kata Putu Risang merasa kurang yakin dapat menyelamatkan diri mereka, apalagi harus membawa pergi raja dan ratu Kediri itu. Dengan kepandaiannya mungkin Putu Risang dapat menyelamatkan diri, tapi bagaimana mungkin kedua tangannya dapat membawa mereka sambil bertempur, berpikir Putu Risang dalam hati. Seandainya saja aku dapat membuat sebuah aji sirap yang kuat,
Aku akan melakukannya membuat tidur semua prajurit asing itu, dan kita dapat keluar pergi kembali ke Jawa Dwipa dengan selamat tanpa susah payah, kata Mabujang sambil tersenyum pasrah. Pikirannya memang telah buntu saat itu, tidak tahu lagi dengan cara apa dapat meloloskan diri. Teruslah berandai-andai, kata Putri Risang sambil tersenyum melihat mata Mabujang yang terus berputar-putar seperti tengah mencari-cari dengan pikirannya di atap langit-langit barak tenda itu. Seandainya aku punya sebuah kesaktian yang tinggi, dapat menurunkan kabut tebal menutup pandangan para prajurit asing itu, kata kembali Mabujang sambil matanya masih berputar-putar. Itulah kata-kata terakhir yang terdengar di dalam barak tahanan itu. Setelah itu keadaan mereka begitu hening. Semua kepala di dalam barak tahanan itu mungkin tengah ada dalam alam bayangan dan pikiran mereka masing-masing. Cukup lama keheningan itu berlangsung hingga akhirnya terpecahkan oleh sebuah kata-kata yang keluar dari lelaki kawan mereka yang ikut mengantar mereka ke Nusa Sapudi, seorang asli Madura. Aku memang tidak punya kesaktian untuk membuat kabut, tapi aku pernah membuat sebuah gendam yang kuat menidurkan orang-orang sekampungku, kata lelaki itu perlahan dan datar. Kamu punya ajian sirap perasuk sukma, berkata Mabujang tidak percaya kepada kawannya itu dengan bola mata seperti keluar memandang kawannya itu. Aku mewarisi ilmu itu secara turun-temurun, berkata lelaki itu kepada Mabujang sambil mengangguk perlahan. Tapi kamu dapat menjadi korban ditinggal sendiri di barak tahanan ini, kata Mabujang tidak sampai hati meninggalkan kawannya itu. Aku rela jadi bebanten demi dapat membawa raja dan ratu Kediri kembali ke Jawa Dwipa, kata lelaki itu dengan wajah pasrah dan kesungguhan hati. Kisanak semua, aku merasa terharu bahwa ternyata kalian punya kepedulian yang begitu tinggi di saat selembar diri kami sudah tidak punya arti apapun, berkata Ratu Jayakatwang merasa terharu melihat sikap Putri Risang dan kedua kawannya itu. Kembali suasana di dalam barak tahanan begitu sunyi. Masing-masing telah berada di alam pikirannya sendiri-sendiri. Tiba-tiba saja keheningan seperti terpecahkan ketika sebuah kata keluar dari mulut Putri Risang, perlahan, datar tapi begitu meyakinkan. Tidak ada yang menjadi banten di sini. Mudah-mudahan aku dapat membuat sebuah kabut menutupi semua penglihatan para prajurit asing di sini, berkata Putri Risang sambil merinci bagaimana mereka dapat pergi meloloskan diri. Tidak kusangka hayalanku menjadi kesampaian, meski dua kesaktian itu bukan berasal dariku, kata Mabujang penuh kegembiraan setelah mendengar tutur Putri Risang merinci bagaimana mereka dapat lolos keluar dari barak tahanan itu. Tubuh kita semua dalam keadaan terikat. Aku tidak dapat melepas gendamku dalam keadaan seperti ini, kata lelaki dari Madura itu. Aku dapat melepas ikatan ini, kata Putri Risang sambil menghentakkan tenaga saktinya. Bukan main terkejutnya Mabujang melihat kekuatan tenaga sakti Putri Risang. Mabujang dengan mata kepala sendiri menyaksikan tali ikatan di tangan Putri Risang terputus. Mata Mabujang masih terbelalak ketika dengan cepat pula Putri Risang membuka ikatan kakinya dan langsung membuka ikatan tali yang mengikat di kedua tangan dan kaki Mabujang. Bantu aku melepas ikatannya. Aku akan membuka ikatan tali raja dan ratu, berkata Putri Risang kepada Mabujang setelah membuka ikatan kaki dan tangannya. Maka dalam waktu cepat mereka semua sudah terlepas dari ikatan di dalam barak tahanan itu.
Sementara itu di langit malam di atas Nusa Sapudi terlihat mendung. Wajah rembulan robek terpotong awan hitam. Beberapa prajurit asing terlihat masih berjaga-jaga di hampir setiap pintu barak mereka. Ada beberapa orang terlihat kadang berkeliling meronda dan memastikan keadaan di sekitar barak-barak mereka. Namun perlahan suasana malam yang dingin di sekitar barak-barak prajurit asing itu menjadi terasa semakin dingin dan senyap. Angin yang berhembus perlahan bersama suara ombak di pantai seperti irama alam yang begitu damai membisiki hati dan Sukma untuk diam sejenak, memejamkan mata dan pikiran, mengosongkan segala perasaan hati, mendengar suara hati yang lirih berbisik untuk segera tidur. Ternyata suasana yang begitu senyap itu bukan sebuah kebetulan. Lelaki orang Madura kawan Putu Risang dan Mabujang itu telah melepas ajian sirap perasuk Sukmanya. Dampak gendam ilmu ajian sirap pelepas Sukma itu ternyata begitu kuat. Terlihat dua orang prajurit di depan barak tahanan sudah mulai duduk tidak kuat menahan rasa kantuk mereka. Dan tidak lama kemudian, tidak disadari sama sekali, mereka sudah tertidur dalam keadaan terduduk, bersandar lutut mereka sembari menelungkup. Sementara itu, di beberapa tempat para peronda juga terlihat tertidur di sekitar perapian mereka. Ternyata hawa kantuk yang kuat telah menyerang mereka, juga menyerang semua orang di dalam barak-barak prajurit asing itu yang sudah sejak awal malam sudah beristirahat. Dan hawa gendam sudah membuat mereka lebih pulas lagi, tertidur nyenyak, dibuai hawa senyap sepi dan dingin sejuk angin yang berhembus lebih terasa menyejukkan karena diiringi ajian ilmu pelepas Sukma yang kuat. Sebuah gendam yang memang sangat kuat yang telah dilepas oleh orang Madura, kawan Putu Risang dan Mabujang dari barak tahanan. Langit malam di atas Nusa Sapudi begitu kelam memayungi pantai pasir. Angin dan suara debur ombak seperti suara irama malam di pantai Nusa Sapudi mengiringi kesenyapan suasana malam yang begitu menyekap. Dan terlihat tiga bayangan berendap-endap perlahan meninggalkan barak-barak prajurit asing itu menuju ke sebuah tempat yang tidak begitu jauh dari mereka di sekitar pantai Nusa Sapudi. Ternyata ketiga bayangan itu adalah Mabujang bersama Ratu dan Raja Kediri yang sudah keluar dari barak tahanan menuju ke perahu bercadik yang masih ada di tempatnya sebagaimana ditinggalkan oleh mereka. Kabut mulai turun menutupi pandangan, kata Mabujang dalam hati dengan mata terbelalak melihat kabut putih halus menutupi Nusa Sapudi yang semakin lama menjadi semakin tebal menutupi jarak pandang. Anak muda itu telah melepas kesaktian ilmunya, kata kembali dalam hati, merasa bangga bahwa Putu Risang memang dapat diandalkan, punya kekuatan ilmu sakti yang dapat membuat kabut putih menutupi pandangan mata. Mereka pasti tengah keluar dari barak tahanan, kata Mabujang kepada Raja dan Ratu Kediri agar mereka bersiap diri naik ke atas perahu pergi jauh meninggalkan pantai Nusa Sapudi secepatnya. Sebagaimana yang ada dalam pikiran Mabujang, terlihat keluar dari kabut putih yang tebal dua bayangan menghampiri mereka. Ternyata mereka adalah Putu Risang dan kawannya. Mari kita cepat berangkat sebelum kabut menghilang, kata Putu Risang sambil mendorong perahu bercadik bersama Mabujang, di mana Raja dan Ratu Kediri sudah ada bersama kawan mereka di atas perahu bercadik itu.
Maka dalam waktu yang begitu singkat, perahu bercadik itu sudah berada di dasar pantai lebih dalam dan telah melaju semakin menjauhi bibir pantai yang masih berkabut tipis di malam yang sepi itu. Angin darat terlihat begitu perkasa berhembus menggelembungkan kain layar perahu bercadik yang meluncur laju di atas permukaan laut sunyi di malam itu. Bintang paku itu adalah arah kemudi layar kita, kata kawan Madura itu sambil tangannya menunjuk ke arah sebuah jajaran bintang yang berkedip di atas langit, di atas lautan yang luas, gelap sepanjang mata memandang. Pantai Sunginep, kata Mabujang penuh kegembiraan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mabujang, sebuah gundukan hitam membujur rebah seperti seorang raksasa hitam tengah terbaring terlihat muncul di hadapan mereka. Itulah daratan besar Nusa Madura. Perlahan tapi pasti perahu bercadik mereka terlihat sudah mendekati bibir pantai Sunginep. Kalian pergi begitu lama, kata seorang kawan mereka di pinggir pantai menyongsong kedatangan mereka. Namun kawan mereka itu bibirnya seperti terkancing ketika melihat di atas perahu bercadik dua orang lelaki dan wanita yang tidak dikenalnya. Barulah orang itu menyadari bahwa seorang lelaki dan wanita itu ternyata adalah Raja dan Ratu Kediri yang tengah mereka cari selama itu. Setelah mendengar ucapan Putu Risang, Raja dan Ratu ada bersama kita. Mari kita segera pergi ke persembunyian kita, kata Putu Risang. Bibir orang itu memang seperti terkunci. Selama ini hanya sering mendengar nama Raja dan Ratu Kediri. Baru malam itu mata kepalanya sendiri melihat sosok wajah dua orang yang sangat dihormati di bumi Jawa Dwipa. Dan malam itu telah bersamanya pula membuat sebuah kebanggaan dirinya seperti melambung tinggi. Kakinya terasa berjalan mengambang terapung di atas tanah pasir pantai. Demikianlah di bawah malam mereka telah berjalan ke arah sebuah hutan kecil di dekat pantai Sunginep itu, ke sebuah gubuk persembunyian mereka. Bukan main gembiranya semua kawan-kawan Putu Risang yang berada di sebuah gubuk di hutan itu melihat kehadiran Putu Risang yang datang bersama Raja dan Ratu Kediri. Dan malam itu di sekitar gubuk itu beberapa orang prajurit kelompok pemburu terlihat berjaga bergiliran di ujung malam yang memang sebentar lagi akan berakhir. Ternyata malam memang sudah akan segera berakhir. Terlihat di ujung timur langit bergelantung bintang kejora, sang perindu yang bersinar begitu terang benderang seperti cahaya pemandu sang surya, melepaskan warna kemerahan di langit purba, membangunkan suara kokok ayam jantan, membuyarkan mimpi-mimpi malam. Dan sang surya akhirnya telah terbangun mengintip bumi di ujung timur lengkung langit dalam lingkaran tabur sinar kuning keemasan. Pagi ini aku seperti baru mendengar suara kokok ayam begitu merdu mendayu, membangunkan hati dan jiwaku dalam sebuah kehidupan baru. Ternyata jiwa ketika tidak memiliki apapun begitu kaya raya. Semua yang kita lihat, semua yang kita dengar seperti begitu indah, dan kita seperti pengembara di taman nirwana penuh bunga, kata Raja Jayakatwang penuh kebahagiaan menatap wajah dan senyum Ratu Turuk Bali yang menatapnya penuh warna keceriaan hati, sebuah warna kebahagiaan di mata wanita itu yang sudah lama tidak pernah dilihatnya. Kakanda telah memiliki mahkota singgasana sejati, mahkota singgasana Dewa Siwa yang bertahta di atas permadani jiwa yang tenang, jiwa tanpa keakuan duniawi, berkata Ratu Turuk Bali.
Aku akan menulis sebuah keindahan jiwa ini di atas lembaran rontal, mengabadikannya untuk semua jiwa-jiwa yang haus dahaga agar selalu berada di dalam kucuran jeram kesejukan hati, memadamkan segala amarah, membeningkan kekeruhan hawa sang angkara. Kata Raja Jakatwang penuh kebahagiaan. Aku akan terus membaca tanpa jemu semua untayan suara hati Kakanda di atas lembaran rontal jiwa Kakanda. Berkata kembali Ratu Turuk Bali juga dengan wajah penuh kegembiraan dan kebahagiaan hati.